Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mawarti selaku guru pembimbing biologi kelas 11. Perkenalkan, nama saya Dani Adi Putra dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 8. Di sini saya akan melakukan percobaan difusi dan osmosis dari materi transport membran. Di sini saya akan melakukan percobaan difusi. Percobaannya berjudul pengaruh suhu air terhadap perubahan warna larutan kopi. Tujuan dari percobaan ini atau tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama yaitu mengetahui tentang pengaruh suhu air terhadap perubahan warna larutan kopi. Yang kedua yaitu kegunaan dari praktikum ini yaitu untuk dapat memberikan pengetahuan dasar tentang proses difusi. Yang ketiga untuk mengamati dan membuktikan terjadinya difusi secara sederhana. Yang ketiga adalah praktikum ini juga dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses difusi. Variabel bebas dari percobaan ini adalah suhu air. Variabel terikat dari percobaan ini yaitu perubahan warna larutan kopi, serta variabel kontrol dari percobaan ini adalah antara lain yang pertama, jenis kopi yang digunakan, yang kedua, jenis air yang digunakan, yang ketiga, volume air, serta yang terakhir adalah banyaknya kopi yang digunakan. Nah, alat-alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini antara lain ada 6 gelas plastik bekas, lalu ada gelas ukur atau gelas takar, lalu ada tisu, lalu ada gelas untuk mengukur kopinya nanti, lalu sendok makan, lalu gunting, lalu ada tali rafia, serta yang terakhir ada timbangan. Nah, bahan-bahan apa saja yang digunakan? Di sini ada dua bahan, yaitu ada bubuk kopi. Bubuk kopi yang digunakan adalah jenis robusta, dan yang terakhir ada air mineral. Itu saja alat dan bahannya. Nah, langkah apa saja yang dilakukan dalam praktikum ini? Pertama-tama kita siapkan semua alat dan bahan yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu merebus air. Langkah selanjutnya yaitu isi 6 gelas plastik bekas dengan air dengan volume air sebanyak 1/2 gelas plastik bekas tersebut atau sebanyak 100 ml. Untuk 3 gelas plastik bekas pertama diberi air bersuhu panas dengan volume air sebanyak 1/2 gelas plastik bekas atau 100 ml. Lalu setelah diisi
3 gelas air panas, lalu dilanjutkan dengan 3 gelas plastik selanjutnya diberi air bersuhu dingin dengan volume yang sama. Air dingin sebanyak 100 ml. Dilanjutkan dengan gelas kedua sebanyak 100 ml juga. Terlalu banyak. Ml dimasukkan ke gelas selanjutnya. Dilanjutkan dengan gelas selanjutnya sebanyak 100 ml. Setelah semua gelas plastik bekas sudah berisi air, beri nama setiap gelas plastik bekas dengan ketentuan nama sesuai suhu air. Seperti ini, beri nama. Bentar. Ini air bersuhu panas 1, lalu air bersuhu panas 2, lalu air bersuhu panas 3. Bentar, biar turun. Selanjutnya juga ada di sini air bersuhu panas, maksudnya air bersuhu dingin 1, lalu air bersuhu dingin 2, lalu juga ada air bersuhu dingin 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu masukkan bubuk kopi sebanyak 7 gram setiap gelasnya dengan dibungkus nanti dengan tisu. Bubuk kopinya bisa dilihat di sini sudah 7 gram dan kita bungkus dengan tisu. Satu tisu dipotong setengah, diambil setengahnya dan kita lipat menjadi 2 bagian. Kita lipat menjadi 2 bagian. Lalu kopi yang sudah dihitung kita masukkan sini. Lalu kita bungkus seperti ini. Setelah dibungkus kita ikat biar tidak lepas bubuk kopinya dari tisunya. Kita tali dengan tali rafia. Seperti ini. Kita lanjutkan hingga 6 buah bubuk kopi yang dibungkus oleh tisu ini. Untuk gelas pertama, untuk selanjutnya saya akan juga membuatnya. Nah,
Langkah selanjutnya yaitu celupkan 6 bungkus bubuk kopi di 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu panas dan 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu dingin secara bersamaan. Di sini saya minta bantuan teman saya. Ayo. 1, 2, 3. Diamkan selama 30 menit. Kita kasih dulu. Sahabat waktu dulu selama 30 menit. Sudah? Tunggu selama 30 menit. Pada menit ke-1 hingga 2, ke-6 air dalam gelas plastik bekas belum mengalami perubahan warna air larutan kopi. Pada saat menit ke-4, 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu panas sudah mulai menunjukkan perubahan warna air larutan kopi, yakni perubahan warna larutan kopi kuning kecoklatan. Sedangkan pada 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu dingin belum mengalami perubahan warna air larutan kopi. Pada menit ke-10, 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu panas berubah warna air larutan kopi lagi menjadi warna coklat keruh. Dan pada 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu dingin sudah mulai berubah warna air larutan kopinya. Pada menit ke-15, 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu panas, warna air larutan kopinya tetap berwarna coklat keruh, tetapi mulai pekat. Sedangkan pada 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu dingin, warna air larutan kopinya sudah mulai berubah warna ke kuning-kuningan. Pada menit ke-20, 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu panas, warna air larutan kopinya berwarna tetap yakni coklat keruh dan pekat. Sedangkan pada 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu dingin juga mengalami perubahan warna air larutan kopi, yaitu warnanya semakin ke kuning-kuningan. Pada menit ke-25, 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu panas, warna air larutan kopinya berwarna semakin menyoklat keruh dan semakin pekat. Sedangkan pada 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu dingin juga mengalami perubahan warna air larutan kopinya, yakni berwarna kuning pucat. Pada menit terakhir yaitu 30 menit, 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu panas mengalami perubahan warna air larutan kopi, yaitu berwarna coklat kehitaman dan semakin keruh serta pekat. Sedangkan pada 3 gelas plastik bekas dengan air bersuhu dingin juga mengalami perubahan warna air larutan kopinya, yaitu berwarna kuning pucat serta keruh tetapi tidak pekat. Sudah berjalan waktunya 30 menit. Dapat dilihat di sini 6 gelas plastik bekas dari air yang bersuhu berbeda-beda. Di sini bersuhu panas dan di sini bersuhu dingin. Dari 3 gelas plastik bekas yang diberi air bersuhu panas, warna larutan kopinya berubah menjadi coklat kepekatan. Sedangkan pada 3 gelas bekas plastik yang diberi air bersuhu dingin, warna larutan kopinya berwarna kuning. Ini merupakan salah satu contoh proses difusi secara sederhana.
yang mana materi ini merupakan materi di transport membran. Dari percobaan difusi, pengaruh suhu air terhadap warna kopi dapat disimpulkan bahwa suhu berpengaruh pada proses difusi tersebut karena semakin tinggi suhu air, maka partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Sehingga semakin cepat pula kecepatan difusinya. Di mana difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Oleh karena itu, konsentrasi pada kopi di gelas ini lebih rendah daripada air panas dan suhu yang tinggi. Maka kopi pada air panas mengalami perubahan yang lebih cepat dan warnanya pekat. Sedangkan pada gelas ini, pada air yang bersuhu dingin ini, konsentrasi pada kopinya lebih tinggi daripada air dingin dan suhunya yang rendah. Maka kopi pada gelas air dingin ini mengalami perubahan yang lambat dan warnanya tidak pekat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penjelasan dan percobaan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.